Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau berisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, terkhusus sahabat Fastabiqul Khairat Official dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita karunia, nikmat dan iman Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuji dan muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian banyak, dengan nama-nama yang husna, dengan sifat-sifat yang mulia, dan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW yang kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat ridwan ajma'in. Kaum muslimin, sahabat Fastabiqul Khairat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kali ini saya akan mengangkat cerita seorang abid, yaitu ahli ibadah yang hatinya telah luluh, hatinya merasakan kekeringan, hati yang merasakan kegundah gulanaan, hati yang belum mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati yang masih di dalam kemerosotan iman. Karena benar Rasulullah SAW berkata, iman seorang hamba terkadang naik dan terkadang turun. Naiknya iman seorang hamba karena ketaatan, dan turunnya keimanan seorang hamba karena kemaksiatan. Abid ini, sang ahli ibadah ini, merasakan hatinya kenikmatan dalam beribadah mulai hilang, mulai kendur. Lalu ia mencari hatinya agar ia mendapatkan gairah kembali untuk beribadah kepada Allah, untuk dapat ia kembali berkhalwat kepada Allah. Ia mencari hatinya untuk cara beribadah kepada Allah. Lalu ia keluar dari majelisnya, ia keluar dari rumahnya, mencoba mencari hatinya di lorong-lorong gang, di bukit-bukit, dan di keramaian-keramaian. Dari pagi sang abid berjalan menuju yang tidak ia ketahui. Ia berjalan sambil mencari di mana hatinya akan mendapatkan cara beribadah kepada Allah untuk kembali bergairah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjam-jam abid berada di lorong-lorong dan di jalan-jalan, di tengah-tengah kaum muslimin, sampailah ia letih. Sang abid merasakan keletihan, lalu ia termangu. Ia duduk di persimpangan sambil memandangi seluruh kaum muslimin yang ada di sekelilingnya dan apa yang terlihat di matanya. Dalam ketermenungannya itu, dalam suasana yang galau dan melamun, sang abid mendengar kegaduhan dari sebuah rumah yang ada di hadapannya. Dari rumah yang sederhana yang hanya berdindingkan papan, terdengarlah kegaduhan antara seorang ibu dan anak. Tidak lama kemudian terdengar ocehan, makian, dan amarah sang ibu kepada sang anak. Sesekali terdengar pukulan-pukulan kecil, menandakan sang ibu telah murka kepada anaknya. Sang abid hanya memperhatikan dari kejauhan dalam keadaan pintu tertutup. Kemudian tidak lama terbukalah pintu rumah tersebut. Lalu didoronglah seorang anak kecil yang berumur 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian anak ini didorong oleh ibunya sambil berkata, "Enyahlah engkau, pergilah engkau, karena engkau telah melakukan kesalahan, karena engkau telah melakukan dosa, dan ibu tidak bisa memaafkanmu, ibu belum bisa memaafkanmu. Hari ini pergilah engkau, carilah tempat menginap untukmu malam ini."
Ibunya mengusir. Ibunya mengusir anak kecil yang berumur 7 tahun. Sang anak hanya mampu menangis, menyeka air matanya. Isak tangisnya pun pecah. Sang abid memperhatikan semua itu. Lalu pintu pun ditutup dengan kerasnya. Lalu si anak menempelkan pipinya sambil mengintip di celah-celah papan rumahnya, meminta agar ibunya membukakan pintu. Akhirnya pintu tidak jua terbuka. Sang anak pun mulai mencari tempat untuk menginap malam, karena hari pun berangsur senja. Sang anak berjalan di gang-gang, di lorong-lorong perumahan, dan di antara rumah-rumah kaum muslimin. Namun kemana hendak menginap? Anak sekecil itu kemana hendak menginap? Akhirnya sang anak kembali. Anak itu kembali ke rumah ibunya. Ia tempelkan kembali pipinya di pintu rumah ibunya sambil berkata, wahai ibu, pintu mana lagikah yang terbuka jika pintu rumahmu telah tertutup? Wahai ibu, bukalah pintumu, wahai ibu. Aku tidak sanggup dengan dinginnya malam. Aku tidak sanggup, wahai ibu. Maafkan aku, wahai ibu. Ibu sang anak tadi mengintip dari celah pintu rumahnya. Ibu mana yang sekiranya tidak mencintai anaknya, wahai kaum muslimin? Ibu mana yang sekiranya tidak menyayangi anaknya, kaum muslimin? Yang kita ketahui seorang ibu, jangankan anaknya terjatuh, digigit nyamuk saja pun seorang ibu telah merasa risih, merasa terganggu, merasa iba. Ibunya ingin mengajarkan kepada anaknya cara untuk menebus kesalahannya. Ibunya membiarkan anaknya dalam rangka mendidik anaknya. Anak tadi terus menempelkan pipinya sambil menangis. Sang abid tidak beranjak dari tempat duduknya sambil memperhatikan apa yang dilakukan seorang anak itu. Akhirnya anak tadi tertidur. Ia menangis, ia baringkan tubuhnya, ia tempelkan pipinya di pasir dan ia menangis. Wahai ibu, aku telah melakukan kesalahan, ampunilah aku, maafkanlah aku ibu, maafkanlah aku ibu. Sang anak ini menangis kaum muslimin. Sahabat, fastabiqul khairat, anak ini menangis. Bercucuran air mata dan bercampur pipinya dengan pasir. Ibu manakah yang tidak luluh hatinya melihat anaknya yang menangis sedemikian rupa? Ibu manakah yang tidak luluh hatinya? Sekeras apapun ibunya, sekeras apapun hati seorang ibu, jika melihat anaknya menangis, ia pasti akan menangis, ia pasti akan terharu. Akhirnya sang ibu membukakan pintu, lalu ia berlari ke depan rumahnya dan merangkul anaknya. Ia merangkul anakku, wahai anakku fulan, ibu tidak marah kepadamu nak. Bangkitlah engkau wahai anakku. Sambil ia peluk, ia cium anaknya, ia bersihkan pasir debu dari tubuh anaknya dan dari pipi anaknya. Dan ibu itu berkata, anakku, ibu melakukan ini karena engkau telah bermaksiat. Ibu, engkau telah melanggar perintah ibu. Engkau telah melakukan dosa, wahai anakku. Dan ini adalah bukti pelajaran ibu mengusirmu. Namun, ibu mana yang tega melihat anaknya menangis meminta ampun? Ibu mana yang kiranya tidak mau membukakan pintu hatinya, pintu maafnya, melihat anaknya demikian rupa meminta dan memohon ampun? Akhirnya sang anak dipeluknya. Mereka berpelukan antara ibu dan anak, dan anaknya pun mencium kening ibunya, dan ibunya pun mencium kening anaknya. Subhanallah. Lalu sang abid berdiri dan berkata, aku dapatkan hatiku hari ini, aku dapatkan hatiku saat ini dengan melihat keadaan ini. Sang abid pun bergembira. Sekiranya seperti inilah seorang hamba yang meminta kepada Rabbnya. Ia meneteskan air mata, ia bersimpuhkan kaki dan kepalanya, ia memohon kepada Allah dengan memelas, ia memohon kepada Allah dengan air mata yang bercucuran. Beginilah sehendaknya seorang hamba meminta dan berkhalwat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, tidak hadirkah di hati kita, di awal-awal keislaman kita, di awal-awal kita bertobat, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Namun fitrah seorang manusia terkadang terlalaikan oleh dunia, terkadang menurun keimanan karena maksiat. Wahai kaum muslimin, wahai Fastabiqul Khairat official, kaum muslimin semuanya, bangkitlah, ingatlah hari-hari di awal-awal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau tersentuh di tengah malam untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah siang harinya engkau mencari maisha untuk istri dan anak-anakmu, untuk keluargamu dan dirimu. Gunakanlah waktu malammu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar. Pintu manakah yang tidak tergetar? Pintu manakah yang tidak akan terbuka jika tangisan seorang hamba telah meledak? Dan aras Tuhan manakah, aras bagian manakah yang tidak bergetar ketika doamu membumbung ke langit? Subhanallah. Inilah kita kaum muslimin yang terkadang kita lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hatimu keras seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peganglah kepala anak yatim, datangilah orang-orang tua, orang-orang jompo, dan berinfaklah agar hatimu lembut, dan berziarah kuburlah agar engkau mengingat kematian, dan janganlah engkau banyak tertawa kaum muslimin. Inilah kisah seorang abid yang kita pantas juga untuk menirunya. Ketika hatinya melemah, maka ia cari hatinya, mencari semangatnya untuk agar semangatnya kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.